Bukan kemarin kalau di situ Ya. Oke, saya buka terlebih dahulu semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan olahraga dan ideologi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya dari kelompok 6 Bagus Hari Aji dan teman saya Fauzi Nisi Sabani, Bayu Nuridatama, Dedek Sandi, dan Damara Harganta Bangun. Oke, langsung masuk ke bagian materi pertama ya, yaitu sebagai suatu realitas sosial, keberadaan olahraga saat ini telah diapresiasi sedemikian tinggi di kalangan masyarakat. Olahraga telah menyatu selaras dengan gerak dinamis proses sosial yang berlangsung sedemikian pesat ke arah sebentuknya tatanan nilai atau norma yang semakin hari semakin diyakini kebermaknaannya dalam memberikan kontribusi konstruktif untuk peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Olahraga bukan lagi disikapi sebagai sarana untuk penyehatan ragawi, tetapi lebih luas dari itu, kawasan olahraga telah merambah pada aspek-aspek peri kehidupan manusia secara utuh menyeluruh. Oke, akan saya lanjutin. Olahraga yang kita lihat pada era sekarang pada hakikatnya merupakan aktivitas gerak fisik yang sudah mengalami pelembagaan formal. Di sana terdapat nilai dan norma baku yang bersifat mengikat para pelaku, penyelenggara, dan penikmatnya agar olahraga bisa berlangsung dengan adil, tertib, dan aman. Yang kemungkinan para pelaku berpeluang untuk menampilkan segala kemampuan teknis yang dimilikinya, sehingga akan dapat ditentukan pemenang dari mereka yang mempunyai kemampuan lebih dibanding lainnya. Dan para penikmat atau penonton dapat menyaksikan aksi-aksi gerak yang menarik yang dapat menghiburnya, walaupun untuk itu ia harus mengeluarkan dana dengan jumlah yang relatif banyak. Ya, lanjut ke teman saya, Mas Fauzi. Oke, terima kasih atas waktunya. Ideologi di dalam negeri Indonesia adalah Pancasila. Yang mana ideologi di dalam negeri Indonesia adalah Pancasila. Yang mana Pancasila di sini berisi 5 hal, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, dan nilai persatuan. Dalam ilmu olahraga, ideologi Pancasila dapat berkaitan juga sesuai 5 hal di atas. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, teman-teman, ini penjelasannya ada 5. Nilai-nilai ketuhanan, kerakyatan, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, dan nilai kesatuan. Baik, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengamalkan agama berkeadaban dan saling menghormati satu sama lain. Sorry. Aku ditambah sih. Nilai kerakyatan adalah berdasarkan kemusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial, tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Oke, sekarang kita berpindah kepada Mas Bayu untuk membacakan materinya. Silakan Mas Bayu. Monggo Mas Bayu.
Ya. Sengkarut ideologi dalam sepak bola. Sepak bola memang dimulai ketika peluit berbunyi dan berakhir pula ketika peluit akhir pertandingan ditiup oleh wasit. Namun ketika kita tidak bisa menyangkal jika di luar 90 menit pertandingan, permainan sepak bola justru mampu memberi efek sosial sebelum atau setelah berakhirnya pertandingan. Efek sosial dari sepak bola tentunya tak bisa dilepaskan begitu saja dari berbagai ideologi yang ada di dunia. Dalam konteks diskursus ideologi, sepak bola adalah aparatus ideologi di mana ia menjadi sebuah alat bagi orang-orang untuk mencapai tujuan ideologisnya. Nah, itu kita sepakat jika kompetisi adalah tempat tingginya sepak bola itu mengalahkan satu sama lain agar mereka bisa berada di puncak dan menjadi juara. Pola pikir macam itu membuat orang-orang kelas menengah ke bawah disibukkan oleh pertandingan demi pertandingan, hingga akhirnya menyamarkan dosa-dosa ketimpangan yang dibuat oleh kaum berbeda. Ini adalah sebuah upaya membuat orang-orang kelas menengah ke bawah terjebak dalam kemanjaan masokisme. Tentu saja buah yang dihasilkan adalah sebuah kenyamanan semu manakala nalar instrumental ditanamkan pada kelas menengah ke bawah. Masyarakat dengan nalar instrumental turut menyokong iklim kompetisi lewat pemberian remunerasi pada klub. Ini diwujudkan melalui pembelian tiket, merchandise, juga berbagai layanan live streaming yang muaranya tentu saja untuk mendukung klub kesayangannya dalam kompetisi. Kondisi macam ini tak bisa dilepaskan dari sepak bola seperti kebanyakan budaya populer lainnya yang telah menjadi bagian dari industri budaya. Dalam keadaan macam itu, ada sebuah pesan ideologis yang bisa ditangkap. Selama masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki akses terhadap budaya populer, kecil kemungkinan mereka akan menentang struktur kekuasaan yang ada. Oke, lanjut kepada saya sendiri. Untuk yang selanjutnya, agaknya pas jika diksi olahraga diganti dengan sepak bola, sebab sepak bola telah menjelma menjadi salah satu alat yang ampuh untuk melanggengkan ketimpangan kapital dalam masyarakat. Bisa juga sepak bola digunakan untuk mengganti diktum Marx tentang agama yang ia katakan sebagai candu, yaitu sepak bola adalah candu. Jika Adorno telah menguraikan bagaimana olahraga bisa menjadi aparatus ideologi dalam sistem kapitalisme, maka Biro Rigauer menguraikan bagaimana olahraga juga setelah menjadi alat bagi penganut sosialis untuk mencapai tujuan mereka. Ia mencontohkan bagaimana pergelaran olahraga segera dibikin setelah lahirnya Uni Soviet pasca revolusi. Dalam pengadaan event olahraga tersebut, orientasi utama bukanlah penggelembungan kapital, melainkan bagaimana olahraga mampu menyatukan masyarakat. Praktik-praktik olahraga juga dirancang para cendekiawan Soviet sebagai alat untuk membasmi penyakit sosial, macam mabuk-mabukan dan sebagainya. Model macam itu pernah pula diterapkan oleh Soekarno manakala ia menginisiasi Ganevo yang disebut oleh Muhyiddin M. Dahlan sebagai Olimpiade Kiri. Oke, untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Damara. Baik, akan saya lanjutkan. Kerap dalam pertandingan, para pendukung kesebelasan ini membentang atribut-atribut sosialis. Salah satu kejadian menarik terjadi manakala Livorno menjamu Maccabi Haifa dalam pertandingan UEFA Cup 2006.
Kambu Eva. Kala itu Jengguyu. kala itu para pendukung Livorno membentangkan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas mereka atas perjuangan kemanusiaan. Aksi membentangkan bendera Palestina juga pernah dilakukan oleh pendukung Celtic dan Persis Solo. Dengan demikian, harus diakui jika sepak bola juga memiliki dimensi kohesif, di mana ia bisa mempersatukan masyarakat untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diamininya. Ya, selanjutnya masuk ke Mas Faus untuk melanjutkannya. Monggo Mas Faus. Oke, terima kasih Mas Bagus atas waktunya. Kesimpulannya pada sepak bola dalam ideologi olahraga mempunyai banyak kaitan seperti ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang memiliki arti yang sangat luas walaupun banyak perselisihan di dalamnya. Tidak hanya sepak bola, dalam olahraga permasalahan hampir sama dalam nilai-nilai yang tertulis dalam ideologi Pancasila. Kita sebagai para pemuda dan pemudi rakyat Indonesia yang menganut ideologi Pancasila harus bisa menjadi teladan untuk generasi-generasi selanjutnya, agar selalu berada dalam naungan ideologi Pancasila. Ya, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan dari moderator ya, saya sendiri. Untuk ini nanti teman-teman mohon maaf jika ada yang salah, mungkin ada yang ingin membenarkan atau memberikan pertanyaan, saya kasih waktu, monggo. Monggo teman-teman, siapa tahu ada yang mau nanya. Kita kembali ke sesi tanya jawab. Kamu ngomong. Ada yang mau tanya? Halo, ada orang enggak? Ada yang mau nanya enggak? Sudah direkod belum? Belum. Sudah Mas, sudah direkod, tenang sudah direkod. Direkod belum? Direkod. Mas Suryoko mau bertanya? HP kan enggak apa orang. Mas Suryoko kok mengangkat tangan mau bertanya? Mau bertanya, bisa lihat materinya? Oh ya. Punyamu. Bertanya di bagian yang halaman berapa, Mas? Halo? Mas, digeser lagi. Geser lagi. Ya. Ya Mas, ya. Mas Tito jangan mencoret-coret ya. Jangan coret-coret. Udah, Bung. Udah, Mas. Ya. Udah, stop. Oke. Ya. Monggo, masuk. Nah, yang ini nggak apa-apa. Ini. Oh, yang ini ya, yang mana? Ini. Tak besar ini, Mas. Yang bagian mana, Mas? Kan ini kan di sini sebutkan nilai apa? Nilai aspeknya ya. Kayak seperti nilai ketuhanan, nilai kerakyatan, nilai keadilan, serta nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Nah, di sini kan saya bertanya, bagaimana sih sikap kita menilai suatu persatuan atau dalam tim olahraga yang berada di lingkup Solo Raya atau di Indonesia dengan adanya
keberagaman masyarakat atau beragamnya agama kita. Dan Ya, terima kasih Mas. Berarti tadi pertanyaannya pada intinya adalah olahraga yang berpengaruh kepada nilai keagamaan ya. iya, bagaimana cara kita istilahnya kan kadang-kadang kan di suatu tim kan ada kamu bukan agama ini, jadi kamu tidak bisa ikut masuk tim ini. Nah, itu gimana pendapat dari kelompok? Oh ya, terima kasih. Saya nangkepnya berarti ini soalnya adalah perihal agama yang dipermasalahkan untuk memasuki sebuah tim ya Mas ya. Ya, Ya betul. Mas. Oke, terima kasih Mas Suryoko untuk pertanyaannya. Atau mungkin ada teman yang mau bertanya atau langsung saya jawab dulu nih. Karena untuk waktunya biar tidak, karena terbatas ya kita waktunya ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Mas. Oke, monggo Mas Muhammad Agus. Saya Patra. Iki aku bingung enggak duwe. Monggo dikasih waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Widianto. Nggih. NIM D0219111111. Saya akan bertanya tentang pada poin nilai persatuan. Nilai persatuan. Oke, monggo. Apa Mas yang Tertera bertanya? penjelasan yakni sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut kelompok Anda untuk menanggapi tentang Adanya apa Mas? kan di situ ada nilai persatuan. Nah, di Indonesia ini kan ada beberapa kelompok supporter yang tidak mencerminkan sikap persatuan tersebut. Lah, pertanyaannya Dimohon jangan ketawa Mas Agus. menurut kelompok Anda cara menanggapi hal tersebut. Terima kasih. Gimana Mas untuk mempersatukan? Untuk mempersatukan supporter. Pertanyaannya adalah ya, bagaimana cara untuk mewujudkan nilai persatuan yang terutama untuk supporter sepak bola di Indonesia yang saling bermusuhan. Oh ya, oke. Terima kasih Mas. Terima kasih loh Mas. Oke, ama-ama. Oke, sudah ya. Terima kasih ya Mas Agus sama Mas siapa tadi? Suryoko. Mas Suryoko ya. Untuk pertanyaan yang pertama dulu untuk Mas Suryoko tadi menanyakan perihal agama yang dipermasalahkan di dalam tim ya. Untuk di sini kan sudah tertuliskan untuk pengamalan ajaran ya. Di dalam sebuah tim seperti itu adalah sebenarnya kehendak setiap tim mungkin berbeda-beda. Karena kita di dalam organisasi itu hanya memberikan yang penting tim itu masuk atau gimana, karena terkadang di dalam perbedaan itu akan menimbulkan permasalahan. Jadi untuk cara menghormatinya mungkin ya daripada munculnya masalah kita toleransikan ya. Begitu Mas Suryoko atau mungkin kurang? Nggak paham. Iya Mas, cukup Mas. Udah gua sih Cok. Belum masuk dia. Ya Mas Pos. Ya, oke, terima kasih Mas. Berarti Nanti jawab. Ya gimana? pada intinya itu setiap klub sepak bola kan harus bisa memahami juga berarti ya, memahami apa Ya. agamanya. Ya. Ya, betul. Jadi menghormati itu karena kita kan di sini kan di dalam Pancasila ini adalah ideologi kita. Tidak hanya untuk ketuhanan atau agama tetapi meliputi kerakyatan
kemanusiaan dan persatuan. Jadi dari 5 komponen ini ya di setiap tim itu juga harus ya melaksanakan setiap ideologi kita tersebut. Ya, untuk selanjutnya terima kasih Mas Ryoga ya untuk pertanyaannya ya. Karena untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Mas Agus. Tadi pertanyaannya cara kita menyikapi ya Mas ya. Kita menyikapi dinilai persatuan tentang supporter yang bermusuhan. Oke, untuk menyikapi untuk dari kelompok kami, ya saya perwakilkan ya. Untuk menyikapi dengan poin kelima ini, nilai persatuan ini, mungkin di dalam sebuah organisasi supporter harus dikelola oleh satu kelompok di seluruh Indonesia. Itu untuk memberikan mungkin kampanye atau memberikan peraturan baru agar tidak munculannya masalah yang membuat supporter atau mungkin beberapa supporter menjadi bermusuhan. Jadi di dalam persatuan itu diharuskan untuk tidak saling bermusuhan kan. Jadi ya diharuskan adanya organisasi yang lebih besar dan diorganisir lebih kuat lah dari pemerintah. Mungkin itu dari sikap saya ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang menambahi. Bagaimana Mas Agus? Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih juga Mas Agus untuk pertanyaannya. Mungkin itu saja atau teman ada yang bertanya, nanti kita jawab di lain waktu. Jadi nanti kita tampung dulu ya. Monggo. Tidak ada? Jika tidak ada, kita akhiri terlebih dahulu ya untuk presentasi pada hari ini. Ya, saya akhiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman untuk waktunya, untuk memberikan ya interaksi dalam presentasi pada hari ini, dan juga untuk yang sudah bertanya terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata atau salah omongan untuk yang tidak enak pada teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.